Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus Cuk. Oke, sebelumnya terima kasih atas yang kemarin nonton video secara lengkap. Terima kasih juga atas semua komennya, baik like maupun dislike-nya juga terima kasih. Dan intinya adalah Shiba sempat turun sekarang dan posisinya juga punya pijakan yang kuat untuk naik lebih tinggi. Kalau teman-teman cek dari video saya 1 bulan sebelumnya, itu selalu saya bilang kalau hold jangka panjang udah diemin aja, mau naik turun ya biarin aja. Di video kemarin pun selalu saya bahas kalau jangka panjang merem aja. Udah, yang kemarin rekomendasi turun jual itu murni karena ada yang mau masuk belum punya barang atau yang mau trading jangka pendek. Orang teknikalnya turun ya wajar kalau saya share turun posisinya, dan nggak usah takut. Dan saya cukup seneng dengan tanggapan teman-teman yang baik, yang negatif itu bukan negatif menurut saya, karena mereka Shiba Army yang strong, kuat, dan kasarannya wajar kalau ada yang berita negatif nggak terima, itu sangat wajar. Tapi sekali lagi teknikal sementara kemarin turun, jadi wajar saya share. Saya mau share yang bener, nggak mau kok modelnya pokoknya naik ke $1, $1. Kalau memang teknikalnya secara gambar turun, akan saya tetap share turun. Wong istilahnya banyak kok yang beli di harga murah, dan banyak juga teman-teman yang luar biasa yang punya di harganya. Kemarin ada yang komen masih nyangkut, komen saya tetap hold. Harga dapat murah tetap hold. Kalian luar biasa. Nah, mental seperti itulah yang dibutuhkan kalau kita mau jangka panjang. Justru koreksi ini diperlukan biar naiknya lebih tinggi, ya. Oke, segala macam masukan kemarin di video kemarin terima kasih banget. Jadi kalau di sini saya cuman bahasnya lebih ke teknis, gambar chart. Saya tidak akan bahas panjang lebar mengenai news. Jadi ada yang beri masukan, research dulu berita dan lain sebagainya. Mohon maaf, bukan saya nggak mau, tapi biar dibatasin masalah news. Banyak yang lebih jago, banyak yang lebih bisa masuk. Saya murni hanya memberi informasi. Kalau masuk dari coinmarketcap.com, kalau kita buka newsnya, itu ada gambaran, setidaknya ini cukup kredibel untuk dibaca. Intinya seperti itu. Nah, kalau kita buka dari coinmarketcap.com sekarang, itu ada tulisannya, ada Shiba Inu turun 40%. Shiba Inu mungkin bisa membuat orang jadi jutawan, kalau di Indonesiain, dirupiahin jadi miliarder. Tapi apakah mereka benar-benar investor? Berarti jangka panjang yang dimaksud seperti ini. Nah, poinnya di sini akan saya bahas adalah jadi investor beneran apa enggak. Nah, di saat turun itu justru kita harus makin positif kalau Shiba ini punya peluang yang sangat kuat untuk naik jauh ke atas. Oke, saya update dulu dari secara chartnya. Dari chart harian ini udah ada candle merah di sini dalam, volumenya juga besar. Secara chart harian ini, gambar ini menunjukkan bearish, turun, tetap turun. Tapi secara saya pribadi di video sebelumnya saya bahas penurunan 40 hingga 50%. Saya selalu bilang 50% itu masih dalam tahap yang sangat wajar untuk pijakan Shiba naik lebih tinggi. Nanti akan saya bahas targetnya jadi berapa setelah ada ini. Ini sangat bagus banget koreksinya untuk naik. Dan ada juga kemarin saya bahas sedikit, ada yang tanya, buktinya kamu punya di harga murah mana? Ya, itu mah digawe slow aja bro, digawe slow aja. Mau percaya silahkan, enggak ya silahkan. Yang pasti saya beli Shiba ini itu bukan melalui Binance, bukan melalui saya melalui PancakeSwap. Jadi pasti banyak teman-teman Shiba Army yang sudah beli dari swap, PancakeSwap. Jadi sebelum listing itu udah pada punya. Saya jamin pasti banyak, dan yang punya harga jauh di bawah saya juga pasti banyak banget, ya. Itu intinya, mau percaya apa enggak silahkan, monggo. Tapi di sini yang mau saya bahas adalah selalu kalau Shiba jangka panjang itu jelas tetap ngenten, ya. Ini posisinya masih bearish posisinya. Dan apakah masih akan turun lagi? Mungkin aja. Cuman penurunan segini secara teknis Shiba menurut saya sudah cukup. Jadi kalau teman-teman mau yang belum punya barang, mau ambil hold jangka panjang, sudah mulai bisa nyicil. Lah kalau turun lagi gimana? Ya mungkin aja. Tapi turun laginya kalau menurut saya bukan disebabkan oleh Shiba ini sendiri, tapi karena posisinya Bitcoin. Jadi Bitcoin seperti yang sudah saya bahas, ini saya bahas sedikit mengenai Bitcoin.
Kotak-kotak ini apa? Silahkan lihat di video sebelumnya, dicek langsung. Jadi kotak-kotak ini kalau saya jabarkan lagi sedikit, ini fase yang ini saya miripkan dengan di sini ya. Di posisi ini berarti ada kemungkinan sekali lagi mungkin turunnya di berapa? Di garis kuning ini. Kira-kira di kisaran sekitaran 49 ribuan USDT. Nah, targetnya setelah itu mudah-mudahan skenarionya setelah mentul di situ naik di sini ke 65.000 ngetes. Intinya seperti itu, apalagi di RSI-nya ini udah sampai di area overbought. Jadi ya udah mahal, siap turun dulu. Nah, kalau area 49.000 ini harapannya berada di garis sini tengah 50 ya. Kalau mantul di garis tengah ini berarti memang indikasinya lagi bullish untuk Bitcoin. Intinya seperti itu. Nah, kemungkinan penurunan ini yang bisa bikin SHIBA-nya turunnya sampai seberapa? Target terdekatnya di garis kuning ini, garis-garisnya sekali lagi di video sebelumnya sudah ada, bisa dicek yang judulnya naik 500% itu. Nah, itu di kisaran nolnya nggak saya sebutin kebanyakan 1577. Itu kemungkinan terburuknya. Secara teknis bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Bitcoin-nya nggak turun atau ini SHIBA-nya terlalu kuat naiknya, ada kemungkinan ya ini titik stop berhentinya sekarang ini di harga sekarang ya. Intinya silahkan teman-teman mau ngambilnya di mana terserah ya. Oke. Cuman ini udah turunnya sudah oke banget untuk SHIBA. Dan kalau dilihat dari RSI memang ini posisinya di atas ini sudah overbought ya, kemahalan intinya. Cuman kalau kita lihat dari garisnya ini ada di garis 70. Kalau SHIBA ini benar-benar super bullish atau naik kenceng, titik ini adalah titik pantulan untuk naik lebih tinggi lagi. Jadi kalau skenarionya adalah di sini titik pemberhentiannya, ya ini stop di sini di harga sekarang. Di sekarang jam setengah 3 siang yang saya bahas ini sekarang setengah 3 siang. Saya nggak tahu nanti saya mau posting jam 6 masih relevan apa enggak, mudah-mudahan masih tepat. Nah, ini mentul naik ke atas lagi kalau super bullish. Andai kan nggak super bullish, cuman bullish aja gimana? Titik ini garis RSI 50. Jadi titik RSI 50 ada kemungkinan di titik ini. 1577 tadi, titik 1577, teman-teman bisa buy kalau sabar, kalau dikasih ya. Kalau nggak dikasih ya gigit jari aja. Ya, di RSI sini mentul di 50 naik lagi. Kenapa kok patokannya seperti ini? Sekali lagi, kalau teman-teman menyimak di video kemarin, saya tidak membandingkan SHIBA dengan Doge dari sisi project. Udah jelas-jelas sih Doge itu nggak punya project, koin meme, udah jelas. Saya membandingkan dengan Doge itu murni karena ingin melihat chartnya yang gerakannya saya bilang agak mirip ya. Sekali lagi di situ poinnya. Nah, ini juga sama. Kalau di Doge waktu dia bull, nah ini garis ini kenapa saya kotakin? Ini kotak ini pada waktu SHIBA itu rilis di sini. Nah, ini. Jadi pengaruh di SHIBA. Dia turun, SHIBA turun karena waktu itu SHIBA ngikutin Doge ya. Nah, kalau kasusnya di Doge waktu naik kenceng itu juga sama mentulnya di 50. Teman-teman bisa lihat nih dari area ini ya. Saya bunderin biar jelas area ini nih sampai naik. Dia mantul di 50 itu super bullish ya, bullish bukan super bullish, sorry. Bullish. Nah, kalau SHIBA kejadiannya seperti itu ya mungkin dia akan turun di 50. Tapi bisa juga nih mantul di area ini. Dia tetap naik. Itu super bullish tadi. Jadi area sekarang nih. Area sekarang nih mentul naik ya, itu udah masuk super bullish, kuat banget naiknya, oke. Yang manapun nggak masalah. Yang penting naik terus, intinya di situ. Turun adalah hal yang wajar untuk naik lebih tinggi. Nah, itu Doge. Nah, hubungannya sama Doge apa? Lah, ini sekarang posisinya ini merah. Terus kayak di sini udah naik tinggi merah, jangan-jangan dibanting lagi sampai bawah. Dua hal yang berbeda. Saya bandingin lagi sama Doge. Sekali lagi, bandingin sama Doge dari sisi teknis, bukan project ya. Di sini kita membahas teknisnya aja. Nah, kalau teman-teman lihat garisnya Doge-nya orange, Doge orange betul. Ini masih dipengaruhi oleh Doge, gerakannya masih mirip ya, dan tertinggal ya, dia ke pengekor karena SHIBA itu ngekor awalnya. Tapi lihat di area sini yang sudah saya jabarin, gantian Doge-nya stagnan, SHIBA-nya naik. Sekarang yang ngekor mana? Gantian, SHIBA-nya leader, Doge-nya boro-boro ngekor, naik juga enggak. Nah, poinnya di sini. Jadi ini nggak bisa disamain dengan ini ya. Dan makanya saya selalu bilang jangka panjang beli, jangka panjang hold. Kalau mau yang jangka pendek silahkan bisa dibeli. Ini
patokannya nih. Terus kalau udah seperti ini, oke, sekarang berarti posisinya pembahasan sekarang sudah tidak ada turun lagi. Ya mungkin turun tapi nggak banyak, sudah nggak seperti kemarin yang saya bilang jangan dibeli untuk jangka pendek. Sekarang kita ngomong target sekali lagi. Kemarin saya sempat bahas targetnya sekitar Rp1. Dari mana Rp1 itu? Mungkin nggak sekarang. Kalau ada yang tanya, targetnya sekarang Rp1 mungkin nggak, atau targetnya di mana? Jangan jauh-jauh dulu, kita ngomong Rp1 dulu. Rp1 mungkinnya dari mana? Kalau kita lihat gambar ini, sekali lagi, patokannya semuanya kita kira-kira dari gambar. Gambar ini posisinya, ya kita buat garis kotak. Ini ada di titik 0,04 kali 5. 0,4 kali terus angka 5 karena nolnya banyak banget. Kita buat kotak. Targetnya adalah ketika harganya nembus di atas kotak ini, maka kotaknya dilanjutin ke atas, itu jadi target berikutnya. Saya pindah kotaknya, tak tarik ke atas, garisnya di sini. Nah, ini jadi target berikutnya, ada di kisaran nolnya 3 kali terus angka 1. Kita hitung bareng-bareng itu di harga berapa. Nolnya 3 kali, 0 3 kali, itu 231 dikali 14.300. Harga rupiahnya, targetnya rasional adalah Rp1,43. Itu target berikutnya dari Shiba. Yang rasional dulu, nggak usah kejauhan sampai berapa ratus rupiah ya. 1,43 setelah ada penurunan ini sangat mungkin akan ke sana. Apakah langsung naik terus? Harapannya seperti itu kalau kita hold jangka panjang. Tapi sekali lagi, naik yang semakin tinggi butuh turun dulu agak dalam sedikit, nggak apa-apa, supaya bisa naik lebih tinggi lagi ya. Itu patokannya. Terus setelah 1,43 itu terpenuhi, lanjutannya gimana? Kita sekali lagi berandai-andai. Sekali lagi dari Doge, kenapa? Ya itu tadi, gambarnya tuh mirip gambar ya sekali lagi. Kalau kita garis dari sini, kita garis trend line-nya. Kemarin patokannya ya, kenapa kok garisnya dari sini? Ini murni dari volume, silahkan lihat dari sebelumnya. Dari sini ke sini Rp37 ke 10.000, yang artinya ada kenaikan sekitar 270 kali lipat. Oke, kita mulai dari sini. Dia mulai dari candle yang volumenya tinggi. Kalau kita patokannya dari Shiba, candle naiknya tertinggi itu di sini. 0,0 sekian 82. Kita cek lagi, kita hitung lagi. Ya, 0,04 kali itu 234 82 dikali Rp14.300. Oke. Itu berada di angka, ini salah, berarti 0,11. 0,1 paling mudahnya. Naik 200 kali lipat ya, 270 kali lipat, disamain dengan Shiba sekali lagi. 0,1 dikali 270 kali, ketemunya di berapa? Rp27. Kalau kita pakai patokan kenaikan Doge, itu berarti Shiba ada kemungkinan sampai ke Rp27. Tadi 1,43, sekarang atasnya itu berapa? Rp27. Patokannya apa? Pakai Doge. Kenapa kok pakai Doge? Kita nggak ada patokan yang jelas dari segi gambar. Sekali lagi dibandingin sama Doge karena ada kesamaan gambar, hanya untuk gambaran. Jadi kita tahu mau jual di mana setelah itu. Tapi apakah harga tadi Rp27 itu kemurahan? Ya menurut saya kemurahan, karena apa? Ini Doge itu mulainya dari harga Rp37. Ini waktu sama naiknya, waktu volumenya naik itu harganya cuma Rp0,1. Ada perbedaan harganya, bisa dibilang lebih murah, cuma 1/100-nya. Jadi harga Shiba ini 1/100 lebih murah. Matematika lagi. Kalau 1/100 lebih murah posisinya, berarti target harganya bukan lagi Rp27.000 dong. Bukan lagi harga Rp27 dong. Tapi di berapa? 27 kali 100 ya. Maka jadi berapa? Ini kebanyakan jadi 2.700. Oke. Jadi patokannya tadi kita berandai-andai Rp1,43 dari formasi kotak. Terus ada di harga Rp27 dari patokan ini 27 kali lipat, dan keluar angka Rp2.700 itu dari perbandingan harga waktu ini mulai naik dengan Shiba mulai naik. Harga Shiba 0,1, harga Doge-nya 0,3, harga Doge-nya 37, Rp2.700.
Ini sekali lagi berandai-andai, dan ini sekaligus sebagai video penutup Shiba setelah 4 hari dibahas, 4 hari bahas, sebetulnya masih banyak koin lain yang bisa dia bahas. Ini sebagai penutup, mudah-mudahan semua bisa cuan. Monggo yang mau diambil, patokannya seperti tadi, mudah-mudahan nggak turun lagi. Dan saya juga sediain grup Telegram, di bawah bisa cek, ada 2 grup Telegram. Untuk yang belum bisa baca chart, bisa masuk yang Telegram pemula, maupun Telegram yang charts, itu maksudnya yang sudah bisa baca chart. Tujuannya apa dibedain? Supaya nanti nggak ada yang ketinggalan kalau membahas gitu ya. Kita sama-sama sharing di situ, monggo bisa masuk. Dan mohon maaf mungkin saya balasnya nggak bisa gitu cepet karena nggak selalu on, tapi akan berusaha kita ulas bareng-bareng di situ. Dan saya juga nggak familiar sama Telegram, jadi saya sambil belajar gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar. Dan intinya besok saya akan mulai bahas rekomendasi, ulas lagi rekomendasi yang sekitaran 5-6 hari yang lalu. Rekomendasinya sekarang kondisinya gimana, selamat pokoknya buat teman-teman yang sempat ngambil STMX, GHST. Itu GHST hari pertama rekomendasi sesuai video malah sudah naik dulu. STMX sekarang harganya sudah naik 20%-an lebih. Disimak lagi, masih ada pilihan yang lain udah naik apa belum, akan saya bahas sebelumnya. Sekaligus ini menutup rangkaian 4 hari berturut-turut bahas Shiba, sangat menarik banget. Mudah-mudahan bukan Rp1 lagi, tembus seperti tadi Rp2.700. Gitu dulu, salam cuanco.